Ya, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini saya bersama dengan Bapak Yeri Pelokila, anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Gelora. Gelora. Sementara ini beliau juga dipercaya untuk menjadi Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang. Nah, di kemarin ada dugaan DPRD Kabupaten Kupang melakukan tindakan-tindakan yang, ya ini kita pakai dugaan ya Pak ya, yang tidak sesuai dengan norma-norma. BK, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabar? Baik, sehat. Ya, kita akan menutup tahun 2025 Pak Ketua BK. Permasalahan yang viral yang terjadi untuk dua anggota DPRD Kabupaten Kupang, YM dan HL. Seperti apa hasil kinerja dari teman-teman BK terhadap mereka? Silakan. Baik, terima kasih Kakak Yupiter, juga Bapak Ibu masyarakat khususnya Kabupaten Kupang yang tentunya sudah cukup lama juga menanti tentang kepastian proses ini. Perlu saya sampaikan bahwa kami BK sudah melakukan proses pemeriksaan dalam persidangan terhadap kedua anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran. Nah, dalam proses pemeriksaan itu berdasarkan laporan maupun bukti-bukti yang disampaikan serta klarifikasi dari para terlapor itu, pada intinya kami menemukan ada beberapa hal penting. Menemukan hal-hal penting, ya, beberapa hal penting. Oke. Yang pertama khusus menyangkut Pak YM, yang dilaporkan itu adalah diduga melakukan kekerasan seksual. Nah, setelah kami meriksa dan meneliti laporan itu serta bukti-bukti yang disampaikan, kemudian mencoba mengaitkan dengan keterangan terlapor yang beliau sampaikan dalam persidangan klarifikasi itu. Di sana kami menemukan ada dua hal penting. Yang pertama itu bahwa tidak ada, menurut kesimpulan kami berdasarkan apa yang tadi ya investigasi verifikasi kami itu, tidak terjadi kekerasan seksual di sana. Itu poin pertama dulu, tidak terjadi kekerasan seksual. Ya. Oke. Kemudian yang kedua itu memang benar tidak ada kekerasan seksual, tetapi dari alur laporan bukti-bukti dan klarifikasi yang disampaikan itu, kami menemukan adanya pelanggaran kode etik. Tidak ada tindakan kekerasan. Poin yang kedua, ada pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik. Ya. Wow, menarik. Oke, ya. Lanjut. Ya, jadi dan pada akhir kesimpulan kami itu karena dua-duanya memiliki sama-sama memiliki bukti dan data informasi yang menurut kami itu hanya bisa dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu kami juga merekomendasikan kepada kedua belah pihak, karena dari hasil pemeriksaan itu, persidangan kami itu versi keduanya sama-sama merasa dirugikan dari peristiwa ini. Nah, ini pun kami tidak bisa menggali terlalu jauh karena menurut baik pelapor lewat laporan tertulisnya dan bukti-bukti yang disampaikan maupun terlapor pada saat klarifikasi dan bukti-buktinya itu mengarah pada adanya dugaan tindakan pidana. Nah, karena itu kami tidak bisa masuk jauh ke sana karena di sana bukan ranah kami. Yang kami gali itu adalah sebatas porsi kewenangan kami bagaimana menemukan apakah dari rangkaian peristiwa ini ada terjadi pelanggaran kode etik atau tidak. Nah, demikian. Tinjauannya dari kode etik. Siap. Nah, hasil yang tadi dipaparkan disampaikan bahwa ada temuan pelanggaran kode etik. Benar. Iya. Dan sanksinya apa? Iya, jadi dalam SOP kami itu kan apabila ditemukan adanya pelanggaran kode etik itu kan ada 3 jenis sanksi yang dapat kami berikan. Disesuaikan dengan jenis pelanggaran itu. Menurut kesimpulan kami, keyakinan kami, yaitu ada pelanggaran ringan, sedang, dan pelanggaran berat. Nah, yang kami simpulkan dari khususnya persoalan Pak YM ini, dia sudah bisa dimasukkan dalam kategori pelanggaran sedang. Pelanggaran sedang. Siap.
Oke. Lalu Sehingga sanksi yang kami berikan itu adalah teguran tertulis kepada yang bersangkutan, sehingga apabila di kemudian hari terjadi lagi pengulangan pelanggaran seperti itu, maka yang kami ambil itu adalah nanti sanksi berat itu. Gitu. oke, jadi sanksi sedang ini sebatas Teguran tertulis. Apa isi teguran Ya, tertulis? teguran tertulis itu memberikan peringatan kepada yang bersangkutan agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang bersangkutan yang dapat berdampak pada merusak citra lembaga marwah DPR ini, serta mengganggu jalannya kinerja anggota dewan. Begitu. Bagaimana dia bisa lebih fokus untuk menjaga kredibilitasnya sebagai seorang anggota dewan yang otomatis juga pejabat publik itu. Oke, prinsipnya hasil kinerja dari teman-teman BK menemukan dari sisi kode etik, Iya. menemukan dan telah menjatuhkan sanksi Iya. terhadap saudara kita YM, Iya. yaitu sanksinya adalah sedang, Iya, sanksi sedang. dan ini sudah dilaporkan ke pimpinan. Ya, sementara kita baru melaporkan secara lisan, tapi laporan tertulis semuanya sementara disiapkan oleh sekretariat Sekwan yang mendampingi kami pada saat pemeriksaan untuk membenahi segala sesuatunya. Kemudian nanti sebenarnya dalam minggu ini sudah bisa kita serahkan, tetapi karena lagi pas bertepatan dengan masa reses, jadi kemungkinan setelah selesai masa reses laporan itu pasti sudah sampai ke meja pimpinan. Oke, jadi sementara lagi digenjot Ya. laporan tertulisnya, lisannya Benar. sudah. Lisan sudah, kita sudah hanya ya. tertulisnya yang sementara digenjot Siap. karena memang kesibukan ah, reses, iya, maka akan disampaikan setelah reses. reses, benar. Oke. Kurang lebih minggu depan, karena kita reses 5 hari. Oke. Berapa orang yang memeriksa? Kami bertiga di badan kehormatan itu kan kita 5 orang. Saya sendiri, Pak YM sendiri yang sekarang jadi terperiksa ini, kemudian Pak Obidetan, Pak David Daud, dan Pak Rildi Amtiran. Tetapi karena Pak YM ini dia konflik kepentingan, jadi dia dengan sendirinya tidak masuk, tinggal kita berempat. Tetapi pada saat pemeriksaan itu Pak Rildi ini ada sementara tugas partai, jadi dia tidak ikut, jadi tinggal kami bertiga, saya, Pak David Daud, dan Pak Yakobus Detan. Oke. Keputusan dari 3 orang ini sama atau ada berbeda pandangan? Iya, jadi pada intinya kita semua sama, tidak ada dissenting opinion. Oh, Kita punya pemahaman, kesimpulan yang sama terkait kasus ini. baik. Oke, itu untuk YM. Siap. Sedangkan untuk HL, sejauh mana kinerja dari teman-teman BK terhadap HL ini? Baik, kalau menyangkut HL ini, dia kurang lebih sama lah. Laporan yang disampaikan oleh pelapor dalam hal ini istrinya itu kan penelantaran. Oke. Nah, setelah kita melihat bukti-bukti yang disampaikan beserta dengan klarifikasi dari yang bersangkutan Pak HL ini, memang kita juga tidak menemukan ada penelantaran di situ. Tidak menemukan penelantaran. Ya, yang kami temukan itu adalah kelalaian dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami atau kepala keluarga. Kelalaian dan penelantaran berbeda, Pak. Berbeda. Oh iya, Ya. iya. Jadi ada unsur-unsur itu yang bisa kita kategorikan masuk penelantaran, tetapi ada yang dia tidak masuk. Oke. Meskipun dia mengarah ke penelantaran itu. Oke, kelalaiannya apa saja? Kelalaian Pakai itu versi ya BK, ini sebenarnya kan sesuai dengan SOP itu kita wajib menjaga kerahasiaan pemeriksaan, tetapi demi agar ada transparansi publik kami akan membuka secara garis besar saja. Tidak bisa kita semuanya kita buka ke publik. Gitu. Jadi salah satunya itu adalah bahwa bentuk kelalaian yang dimaksud itu adalah ketika terjadi persoalan yang kurang lebih sudah 1 tahun lebih, beliau tidak ada punya niat untuk bagaimana melakukan upaya menyelesaikan persoalan ini. Tetapi justru fakta yang ada, beliau berusaha menghindari persoalan ini yang menimbulkan persoalan lagi. Persoalan apa itu? Menyebabkan persoalan masalah rumah tangga antara dia dan istrinya, sehingga kalau versi dia dalam klarifikasi itu dia menghindari persoalan lebih besar. Tetapi menurut kesimpulan kami, justru langkah yang diambil itu dia justru meninggalkan atau melalaikan kewajibannya. Mestinya ketika ada persoalan dia harus berani untuk bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, menyelesaikan dulu secara internal persoalan ini, tapi langkah-langkah itu tidak diambil. Nah, itu yang merupakan salah satu poin kelalaiannya. Yang kedua juga ada unsur berdasarkan bukti-bukti yang kami pelajari, kami lihat itu adalah unsur-unsur yang melanggar kode etik, sehingga beliau juga walaupun tidak terbukti melakukan penelantaran terhadap keluarganya, tetapi kita juga memberikan sanksi kepada yang bersangkutan karena
menurut kesimpulan kami, analisa kami, keyakinan kami bahwa beliau juga telah melakukan pelanggaran kode etik dalam hal persoalan yang bersangkutan ini. Penelantaran Ya, masuk kategori. kategori penelantaran tidak masuk. Kelalaian. Kelalaian Sebagai seorang suami. untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawab sebagai seorang suami itu kan kepala keluarga tidak sebatas kita lihat dari memberikan nafkah materi saja, tetapi ada banyak hal di situ yang mesti menjadi tanggung jawab seorang suami, seorang kepala keluarga. Begitu. Nah, itu ada beberapa poin itu ya. Tadi saya sampaikan itu dia lalai untuk melaksanakan itu dengan cara menghindari persoalan dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua itu berdasarkan bukti-bukti yang masuk itu yang bersangkutan ini dia tidak menjaga rahasia dalam rumah tangganya, begitu. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam pelanggaran kode etik itu sebagai seorang kepala keluarga. Baik. Tetapi seperti apa itu saya juga tidak bisa buka terlalu luas, hanya garis besarnya seperti itu saja. Baik. Gitu. Nah, sanksi yang dijatuhkan kepada HL ini apa? Ya, sanksi yang dijatuhkan kepada HL juga sama, ya, sanksi sedang. Iya. Sama Iya, tertulis. benar. Dia sanksi bahwa teguran tertulis itu peringatan kepada yang bersangkutan agar jangan sampai dia melalaikan tanggung jawabnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kami mengarahkan yang bersangkutan supaya sedapat mungkin dia menyelesaikan persoalan ini, jangan hanya mencoba untuk menghindari persoalan dengan berbagai alasan. Begitu. Oke, Pak Deka, ini sudah bekerja loh. Siap. Apakah teman-teman bekerja ini benar-benar independen, tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa? Baik, jadi itu benar, kita bekerja ini independen, bahkan kita ini bekerja murni, kita pakai operasional tunjangan kita, gaji umum DPR saja. Untuk khusus operasional BK dan lain sebagainya kita tidak ada. Kita tidak ada operasional itu, tetapi karena memang kita merasa bertanggung jawab untuk itu, maka kita bekerja. Menyangkut ada tekanan atau ada indikasi dipengaruhi dan lain sebagainya tidak ada. Kita murni bekerja, berupaya untuk seobjektif mungkin, seindependen mungkin. Kalaupun nanti hasil kami itu mungkin ada penilaian publik atau pihak lain yang mengatakan bahwa kurang tepat, tidak sesuai, ya masing-masing orang kan punya persepsi sudut pandang yang berbeda. Yang penting kami berupaya untuk bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan porsi kami. Oke. Nah, ini masyarakat perlu tahu. Pak Ketua BK, silahkan sampaikan ke masyarakat secara keseluruhan dari dapil 1 sampai dengan dapil 4 bahwa kami betul-betul menjalankan integritas. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Kakak. Jadi pada Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Kupang, saya sekali lagi berterima kasih karena sepanjang persoalan ini mulai mengemuka, ada begitu banyak perhatian yang diberikan kepada lembaga ini, khususnya kami DPRD, terlebih khusus lagi Badan Kehormatan. Nah, saya percaya bahwa tentu kita semua tidak memiliki cara pandang yang sama. Masing-masing kita memiliki pendapat yang berbeda, dan tentu mungkin Bapak Ibu juga sudah bertanya-tanya kenapa sampai sekian lama proses ini berjalan. Mungkin ada yang mencurigai kami seperti tadi yang ditanyakan oleh Kakak Jupiter, jangan sampai ada intervensi sengaja, ada unsur kesengajaan, tetapi sebenarnya yang terjadi itu adalah seperti itu yang tadi saya sampaikan. Kami berupaya untuk menggunakan kewenangan yang ada pada kami ini sesuai dengan prosedur yang ada. Karena itu memang agak terlambat dulu, kami terus berupaya agar harus ada landasan yuridisnya supaya kami bisa bekerja. Karena itu kami bersyukur sudah ada dan kami telah bekerja, dan hasil yang kami dapatkan itu adalah seperti yang tadi sempat saya sampaikan kepada Pak Jupiter tadi, bahwa kedua rekan kita kami itu yang diduga melakukan pelanggaran telah kami periksa dalam persidangan tertutup dan sesuai dengan SOP itu, dan hasilnya bahwa memang benar mereka berdua telah melakukan pelanggaran kode etik. Oke. Nah, meskipun apa yang dilaporkan itu tidak terbukti, sesuai dengan kalau Pak YM dilaporkan melakukan kekerasan seksual, kemudian saudara HL melakukan penelantaran, itu versi kami. Tetapi karena itu kami merekomendasikan kepada pihak-pihak ini, terutama pihak pelapor, apabila merasa bahwa apa yang dia laporkan itu tidak sesuai dengan keputusan yang kami ambil, kan masih ada tingkatan. Silakan, kami mempersilakan itu, tetapi kami mohon maaf, yang dapat kami berikan itu adalah itu. Dan mereka berdua, karena menurut kami ada bukti pelanggaran kode etik, maka kami memberikan sanksi itu, sanksi pelanggaran sedang seperti itu, sesuai dengan keyakinan kami. Peristiwa ini
arahnya mengarah kepada pelanggaran sedang itu. Begitu. Pas. Mungkin itu saja. Baik, pemirsa, kita telah mendapatkan gambaran pasti yang mutlak bahwa teman-teman BK dalam hal ini Badan Kehormatan Dewan telah bekerja all out, telah bekerja maksimal, menguras energi, tenaga, bahkan harus mengeluarkan energi yang banyak ya, Siap. ya, bahkan apa yang Ya, bahkan juga materi. juga keluar. Dan yang perlu kita dapatkan dari hasil ngobrol pinter bahwa teman-teman BK mengambil satu kesimpulan dan telah memutuskan bahwa YM dan HL benar melakukan pelanggaran kode etik dan telah disanksi berdasarkan kriteria sedang. Ya, benar. Karena itu, sekali lagi terima kasih Pak Ketua BK boleh dapat menyampaikan kepada publik masyarakat Kabupaten Kupang untuk mengawasi, mengevaluasi kinerja-kinerja DPR. Karena kalau tidak bekerja, mohon maaf, tahun-tahun ke depan konsekuensi akan diterima oleh para anggota DPR yang sementara ini menikmati, yang sementara ini dipercaya untuk ada di Gedung Kerucut. Dari Gedung Kerucut, saya Peter Lonati bersama dengan Pak Ketua BK, Bapak Yeri Pelopila. Terima kasih Pak. Siap. Semangat ya. Salam hormat buat keluarga, buat teman-teman BK. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.